Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia, NPM 216000151, program studi ilmu hukum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Etika Profesi Jaksa. Definisi jaksa itu, jaksa merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas sebagai penuntut dan peradilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Syarat untuk menjadi seorang jaksa ialah Anda harus memiliki setidaknya gelar sarjana hukum yang memiliki persyaratan lain yang terdapat dalam undang-undang. Peradilan dan fungsi jaksa dalam sistem peradilan. Yang pertama itu mengawasi atau menyidikan. Jaksa memiliki wewenang untuk mengawasi penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Mereka dapat memberikan petunjuk dan arahan kepada penyidik untuk memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara profesional dan sesuai penegak hukum. Yang kedua, melakukan penuntutan. Setelah penyidikan selesai, jaksa akan memutuskan apakah akan mengajukan dakwaan atau tidak. Jika jaksa memutuskan untuk mengajukan dakwaan, mereka menyerahkan berkas perkara ke pengadilan tersebut. Kode etik jaksa di Indonesia, yaitu kode etik adalah seperangkat aturan tata cara, rambu-rambu, dan pedoman etika yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Teori etika deontologis, juga dikenal sebagai deontologi, adalah sudut pandang etis normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan terhadap aturan. Yang terakhir ada prinsip-prinsip etika peradilan. Yang pertama keadilan, kedua integritas, yang ketiga kemandirian, keempat profesionalitas, kelima hormat dan sopan, keenam adalah akuntabilitas. Sekianlah dari presentasi saya pada hari ini. Jika ada yang salah, saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Peradilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Syarat untuk menjadi seorang jaksa ialah Anda harus memiliki setidaknya gelar sarjana hukum yang memiliki persyaratan lain yang terdapat dalam undang-undang. Kode etik kejaksaan memiliki arti yang sama dengan kode etik profesi lainnya yang mengandung nilai yang membentuk kepribadian, etika, moral, dan spiritual sebagai aturan berperilaku profesional, yang mana apabila dilaksanakan sesuai dengan tujuan akan menghasilkan jaksa yang memiliki standar moral yang baik dalam menjalankan tugasnya, sehingga proses hukum di negara kita berfokus pada kesuksesan pelaksanaannya. Jaksa Negara di Republik Kosovo adalah badan konstitusional dan hukum yang diorganisir dengan berfungsi sesuai dengan ketentuan yang mengatur kegiatannya. Adapun peran dan fungsi jaksa dalam sistem peradilan, yang pertama adalah mengawasi penyidikan. Jaksa memiliki kewenangan untuk mengawasi penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Mereka dapat memberikan petunjuk dan arahan kepada penyidik untuk memastikan bahwa penyidik dilakukan secara profesional dan sesuai dengan hukum. Yang kedua, melakukan penuntutan. Setelah penyidikan selesai, jaksa akan memutuskan apakah akan mengajukan dakwaan atau tidak. Jika tidak memutuskan untuk mengajukan dakwaan, mereka akan menyerahkan berkas perkara ke pengadilan. Tahap penuntutan. Mengajukan dakwaan, jaksa mengajukan dakwah terhadap terdakwa mengadilkan yang berisi tuduhan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dakwaan harus didukung oleh bukti yang kuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Melakukan pembuktian. Dalam persidangan jaksa, pembuktian dakwaan dengan menghadirkan saksi ahli, bukti-bukti lainnya. Mereka juga akan menanggapi pembelajaran yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Terakhir, mengajukan tuntutan. Setelah persidangan selesai, jaksa akan mengajukan tuntutan terhadap terdakwa yang berisi permintaan hukum yang dianggap sesuai dengan perbuatan terdakwa. Tuntutan harus didasarkan pada bukti yang ada dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kode etik jaksa Indonesia. Kode etik adalah seperangkat aturan tata cara, rambu-rambu, dan pedoman etika yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Teori etika deontologis, juga dikenal sebagai deontologi, adalah sudut pandang etis moral yang memiliki moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan terhadap aturan. Prinsip-prinsip peradilan. Yang pertama keadilan, yang kedua integritas, yang ketiga kemandirian, yang keempat profesionalitas, kelima hormat dan sopan, dan keenam akuntabilitas. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.